Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Laginda, mahasiswa PPG Batch 2 kategori 1 tahun 2024. Tempat tugas SDN 03 Wanggarasi dari LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo pada kegiatan Virtual Team dengan dosen Mujahid Damopolidi MPD dan guru Pamong Solehan MPD. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih kurang semangat. Kita ulangi ya. Bagaimana Ya. kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Ya, terima kasih anak-anak. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita merapikan tempat duduk dulu. Ya, ke kelas tolong dirapikan tempat duduk teman-temannya ya. Siap, Bu. Ya, ya pintarmu. Nabi Muhammad sudah merapikan. Oke, karena sudah rapi tempat duduknya, Ibu akan mengecek kehadiran. Jadi, anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, Ya. Alhamdulillah ya. Jadi karena kita hadir semua hari ini, kita bisa belajar dengan baik. Nah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Nah, Ibu meminta Nak siapa ya? Nak Jamila ya. Nak Jamila memimpin doa. Ayo Nak Jamila, pimpin doa untuk kita semua. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya buat Nak Jamila karena sudah berani memimpin doa pada hari ini. Ya, Bu. Jadi kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Jadi pasti sudah tahu semangat ini karena tepuk semangat ini ada di Badan Pramuka. Contoh dulu tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat. Anak Ibu sangat pintar ya semuanya ya. Kalau pintar begini Ibu pasti lebih menyayangi. Oke. Ya anak-anak, karena kita sudah melakukan tepuk semangat, tentu kita harus semangat dalam belajar. Nah, kemudian anak-anak, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat kira-kira materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ada nggak yang masih ingat? Ayo. Ayo Nak Isma. Ada yang masih Materi ingat? puasa, Ibu. Lupa. Alah, Salim ini. Salah Salim. Berarti Salim nggak belajar ini di rumah. Materi akhlak, Bu. Hampir benar. Hampir benar. Nah, jadi Ibu akan beritahukan jadi materi sebelumnya itu tentang ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi sebelumnya. Nah, sekarang
apa kaitannya dengan akhlak? Nah, karena materi kita hari ini tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu, anak-anak ya, bukan hanya terdapat pada ibadah, materi sebelumnya. Bukan hanya terdapat dalam kita melakukan suatu ibadat, tetapi akhlak terpuji ini juga harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kepada orang tua, kepada guru, itu paling utama. Nah, oke anak-anak, karena materi kita hari ini tentang akhlak terpuji kepada orang tua dan guru. Nah, perhatikan gambar anak-anak. Di sini ada 2 gambar. Salim, perhatikan Salim. Oke, di sini ada 2 gambar ya. Gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira Ibu akan tunjuk satu-satu saja. Harnia, Nak Harnia, kira-kira gambar pertama itu sedang apa, Nak Harnia? Gambar pertama, siswa sedang bersalaman dengan guru. Iya, pintar. Berikan tepuk tangan dulu buat Nak Harnia. Iya, sudah pintar ya Nak Harnia ya. Nah, kemudian gambar kedua, Ibu akan menanyakan kepada Nak Ningsi. Marga Ningsi. Ayo Nak Marga Ningsi, gambar kedua tentang apa Nak Marga Ningsi? Ya, gambar kedua tentang seorang anak atau anak-anak berpamitan ke sekolah atau bersalaman kepada kedua orang tuanya. Ya, pintar Nak Marga Ningsi. Beri aplaus dulu buat Nak Marga Ningsi, ayo. Ya, terima kasih ya buat teman-teman kita yang tadi. Sudah sangat luar biasa mengamati gambar. Jadi, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menunjuk Nak Isma. Ya, Nak Isma. Tolong dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Nak Isma sudah tidur di belakang itu? Saya tahu baca dia ibu. Ribut bu di sini. Ya, silakan Nak Isma. Baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, jelaskan pentingnya akhlak terpuji terhadap orang tua dan guru dengan baik. Yang kedua, mengimplementasikan contoh akhlak terhadap orang tua dan guru dengan baik. Yang ketiga, dapat menerapkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Nak Isma. Pintar bacanya ya. Ya, kemudian inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk di kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini akan dibacakan. Jadi Ibu minta tolong dibacakan oleh Adik Nak Yelin. Ya, untuk baca Nak Yelin. Semangat ya Nak Yelin ya. Ayo. Ya, Bu. Kegiatan pembelajaran kali ini yang pertama menyebutkan contoh perilaku hormat kepada orang tua. Yang kedua mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua. Dan yang ketiga menerapkan nilai-nilai akhlak terhadap orang tua. Sudah, Ya, Bu? terima kasih Anak Yelin ya. Coba kita kembali ke sini. Nah, tujuan pembelajaran menjelaskan pentingnya akhlak terhadap orang tua. Nah, kira-kira Ibu boleh tanya nggak? Boleh ya?
Ya, Boleh, Bu. boleh. Nah, ada yang tahu akhlak itu seperti apa nggak? Ada yang tahu akhlak terpuji itu seperti apa? Berbuat baik, Bu. Ah, pintar, Kak Ningsi pintar. Ada lagi? Kelakuan kita Seperti, sehari-hari, Bu. Bu. Oh Tingkah iya, laku pintar sehari. ya. Anak-anak ibu sudah pintar semuanya ya. Nah, mudah-mudahan akhlaknya juga sudah baik-baik ya. Nah, oke. Jadi, di kegiatan pembelajaran ini, kita menyebutkan contoh perilaku hormat kepada orang tua. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Beri contoh perilaku hormat kepada orang tua itu apa? Ayo. Atau contoh akhlak terpuji lah. Contoh akhlak terpuji. Jujur, Bu. Nah, jujur. Nak Jamila bagus ya, sudah pintar soal. Yang lain dulu ya, yang lain belum bersuara ini. Tidak berbohong, Pamitan kepada kedua orang tua, Ibu. Oh iya, pintar. Itu sudah ada contohnya di situ. Berbicara Iya. dengan lembut terhadap orang Oh tua. iya, tadi pintar. Nak Yelin pintar ya. Nak, Apabila disuruh orang tua mau, Bu. oh, Ibu Luciana. Nah, pintar, pintar sudah. Bagus jawabannya. Yang lain, yang lain? Mendengarkan dan mematuhi perintah orang tua. Ya, sudah pintar semuanya. Nah, jadi di antara contoh-contoh yang tadi, kira-kira anak-anak sudah termasuk enggak? Insya Allah termasuk. Insya Allah ya. Jadi jangan cuma dibaca ya anak-anak ya. Jadi kalau kita menghargai, menghormati orang tua, harus dilakukan juga. Jangan cuma dibaca. Nah, memberikan makan kepada pengemis, itu juga salah satu akhlak terpuji. Membantu orang tua di rumah, termasuk akhlak terpuji juga. Menjaga kebersihan lingkungan, termasuk juga membantu teman yang Kesusahan. Bentar. Nah, kemudian di kegiatan belajar ini, masalah yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua. Nah, masalah apa saja yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua? Ada yang tahu? Ada yang tahu masalah apa yang berkaitan dengan akhlak? Baku bantah, Ibu. Oh, bahaya ini. Ya, Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi anak-anak, masalah yang berkaitan dengan akhlak, yang pertama, tekanan dari teman sebaya. Apa itu tekanan dari teman sebaya? Misalnya contohnya, bully, kamu tahu bully? Tahu, Ada yang Bu. tahu? Tahu, Bu. Tidak Tahu, tahu, Bu. Bu. Saya pikir tekanan itu ditekan dari ini, Bu. Ya, kira-kira ada Bullying, yang tahu nggak apa itu bullying. bully? Bullying itu, Bu, Mbak ejelek teman. Pintar Nak Harnia ya. Hina, Ibu. Bully adalah menyakiti, mengintimidasi orang lain. Contohnya, mengejek, memanggil dengan nama orang tua. Ada kan yang biasanya di sini? Nah, memanggil dengan sebutan nama orang tua. Padahal orang tua sedang bekerja, kok dipanggil-panggil di sekolah. Itu tidak baik ya anak-anak ya? Ya, Ya, jangan Bu. ditiru. Nah, setelah contoh yang itu, kira-kira ada lagi nggak contoh yang lain selain bully? Ada nggak? Ayo, semangat, semangat. Ada nggak? Selain bully, ada lagi nggak? Pengaruh akhlak, masalah akhlak dalam kehidupan kita.
Tidak ada ya. Ibu tanyakan dulu. Di sini semua ada HP Android nggak? Saya Ada. tidak punya, Bu. Oh, ada. Tapi sebagian Ada, besar Ibu. ibu tahu ada ini. Tidak, Bu. Iya. Nah, kira-kira HP Android itu masalah nggak buat anak-anak? Buat kamu? Masalah, Bu. Salah, Bu. Nah, Tidak, masalahnya di Bu. Tidak, Bu. Orang Saya suka main HP, Ibu. Saya suka Handphone main tamata, HP. Bu. Oh, biasanya cuma nonton drama Korea ya? Atau Tidak, main Bu. FF? Tidak punya HP Android saya, Bu. Main Ini game. pakai orang tua yang ada Androidnya. Jadi anak-anak, pengaruh yang kedua itu adalah pengaruh media sosial. Misalnya HP, televisi, dan lain-lain. Nah, yang bagi kamu, anak-anak ibu yang paling baik hati, nah, yang menggunakan HP itu bisa kecanduan. Nah, apa itu kecanduan itu? Suka-suka terus. Gitu. Ketagihan, Bu. Ketagihan. Tuhan. Pintar ya. Kamu Ya, Bu. berhenti. Ya. Jadi kecanduan. Penggunaan media sosial ini yang berlebihan atau penggunaan HP dapat menyebabkan kecanduan, mengganggu waktu belajar, dan aktivitas lainnya. Jadi ini yang di belakang sana, Isma mungkin sudah tidur pengaruh main HP ini Main game. ya, main FF kayaknya. Main game dia, Ibu. Buat bermain game ya malam, Ibu. Main Ibu Free terlalu Fire, cepat. Pak, Ibu. Iya, Main Free Fire. semangat saya ibu terlalu cepat ibu mau main balang mengajar. Nak solekan, ini Tidur. sudah ngantuk dia, nak solekan. Tidur. Iya, Ibu. Ya, jangan terlalu banyak main HP ya. Itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya kurang belajar, kurang tidur. Nah, biasanya akan menimbulkan emosi yang berlebihan. Kalau orang yang kurang tidur. Apalagi kalau disuruh orang tua ya. Nak, belikan dulu ibu Masako. Saya mau tidur, saya nggak mau. Nah, itu contohnya. Jadi akhlaknya jadi membangkang, tidak baik. Ibu, saya juga kurang tidur, Ibu. Tadi malam. Kerja tugas. Ya. Nah, anak-anak, coba lagi yang bisa menjelaskan masalah pada materi akhlak ini. Ada enggak? Belum Ada tahu, enggak? Bu. Enggak ada. Belum tahu. Ibu kembali ke bully ya. Bully yang ini tidak hanya terdapat di sekolah, tetapi terdapat juga di media sosial. Jadi yang anak-anak ini yang so tahu bermain HP, main Facebook, biasanya kalau tersinggung langsung upload status. Aku membencimu. Nah, itu tidak baik ya. Jadi yang punya HP anak-anak, pergunakan HP dengan sebaik-baiknya. Dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Begitu anak-anak ya. Sudah mengerti ini? Iya, Ya, Sudah Bu. mengerti masalah akhlak? Sudah ngantuk ya? Sudah ngantuk. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ingat. Semangat. Semangat. Terima kasih. Harus semangat dong. Jangan tidak semangat. Sedikit lagi selesai. Ngantuk, Bu. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan tentang masalah akhlak tadi, ayo kita buat kelompok ya. Ya, kita buat kelompok satu. Jadi ketua kelasnya ini, Nak Salim, tolong diatur anak-anaknya ya, teman-temannya. Nah, kelompok satu, ketuanya Nak Salim ya. Kelompok Siapa ibu? kelompok dua Nak Isma, karena tadi Nak Isma katanya ngantuk, jadi ibu kasih dia tugas sebagai ketua kelompok. Kasih tugas, Om. Ya. Buat mengantuk.
supaya tidak ngantuk ya. Ya, sebentar. Ayo sambil kalian ya sambil kalian membuat kelompok, mengatur tempat duduk, Ibu akan lihat dulu contoh soal yang akan kalian buat. Kesimpulan. Ini Bunda tahu kalau sudah ditaruh di mana ini contoh ini. Tugas. Itu sudah ngantuk kayaknya. Nah, ini dia. Ini dia soalnya. Bentar ya. Bentar ya. Soalnya nggak panjang-panjang. Cuman sedikit. Oke, untuk kelompok satu, soalnya untuk kelompoknya siapa tadi? Nak Salim. Nah, untuk kelompok dua, ketua kelompoknya Nak Isma. Oke. Silakan berembuk ya. Soalnya sudah ada. Jadi, silakan berdiskusi dengan teman-temanmu. Ibu beri waktu 3 menit aja ya, jangan lama-lama. 3 menit. Ayo. Ya, baik, Bu. Diskusi lagi ngapain itu? Ayo dengan teman-temannya, ayo. Lagi mencatat, Bu. Oh iya. Yang lain mencatat. Yang lain diskusi. Nah, Ervina. Jangan kesana kemari. Ayo ya dengan teman-teman. Sudah? Sudah kelompok 1? Kelompok 1 sudah Ibu. Nah, silakan presentasikan di depan kelas caranya, kelompok apa namanya, kemudian pertanyaannya dibaca, terus jawabannya. Ayo. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Baiklah, saya bersama teman-teman ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok buaya. Ya. Mengapa kita harus berakhlak terpuji? Nah, kenapa? Akhlak terpuji adalah hal yang penting bagi setiap individu karena memiliki manfaat yang sangat besar baik untuk diri sendiri, lingkungan maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintar. Ada yang lain nggak jawabannya? Ada yang lain menambahkan mungkin? Nak Yelin? Ada? Nggak ada? Saya ada, Ibu. Oh iya, Nak Nurholik, silakan. Mengapa kita harus berakhlak terpuji? Agar kita disayang orang tua dan guru. Oh, pintar Nurholik ya, pintar. Bagus jawabannya. Ada nggak yang lain? Lagi Bu. Ayah, silakan Nak Muhammad. Teman. Akan banyak teman Bu. Oh, banyak teman. Betul sekali Nak Muhammad. Ada nggak yang lain lagi? Ini yang lain cuma diam. Ayo. Ada, Bu. Oh, Nak Marganing. Ada, Bu. Silakan Nak Marganingsi duluan. Mengapa kita harus berakhlak terpuji?
Karena akhlak terpuji menjadi benteng diri dari perbuatan dosa. Betul sekali, Nak Marganingsi. Jadi ada banyak jawaban ya mengapa kita harus berakhlak terpuji. Tadi sudah dijawab oleh teman-teman kelompok 1. Nah, punya banyak teman, disayang orang tua, disayang guru. Ya, saya tambahkan, Bu. Iya, silakan, Nak Yelin. Menghindari konflik dan permusuhan. Apa, Nak Yelin? Ibu nggak jelas. Soalnya Menghindari agak konflik dan permusuhan. Oh iya, menghindari konflik dan permusuhan. Betul sekali itu, Nak Yelin. Jadi ada banyak contoh mengapa kita harus berakhlak terpuji. Nah, tepuk tangan dulu buat kelompok 1, ayo. Sudah bagus jawabannya. Nah, kemudian kelompok 2. Ayo kelompok 2. Atau mungkin ada nggak yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Mungkin kelompok 2 mau nanyakan ke kelompok 1. Ya. Nggak ada. Oh iya, kita lanjut ke kelompok 2. Nah, Isma. Yo, mana ketua kelompoknya, Nak Isma? Silakan maju di depan. Nah, yang akan Ayo menjawab cepat, Kak Isma, sama suka istirahat. ya, yang akan menjawab itu Harnia. Nah, soal kelompok 2 ini gampang ya. Apa saja contoh-contoh perilaku yang termasuk dalam kategori akhlak yang tidak baik? Saya bantu jawab saja satu. Iya. Pertama, bullying. Berprasangka buruk, Boleh, pintar. dengki, Masa cuman itu? Banyak Gibah. kan sekolah. nah, Mana Yusna? Iya. ada gibah, ada hasad, Iya, pintar. kikir, Ya, oke. Sudah pintar. Berbohong, fitnah, ya, sombong, membuang sampah sembarangan, Ya, ya. iri hati, dengki, merampas hak orang lain, suka mencaci maki orang lain. munafik. Pintar. Pintar sekali. Jadi anak-anak, jawaban kalian sudah bagus semua. Nah, kesimpulan tentang materi kita hari ini yaitu akhlak terpuji adalah perilaku yang baik yang harus kita lakukan setiap hari. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita akan menyukai banyak orang, itu menjadi lebih bahagia, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak terpuji adalah kunci menuju kebahagiaan, kesuksesan. Jadi, mari kita sama-sama untuk pribadi yang baik dengan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak. Satu kali mbain tuh. Ada yang moral untuk hari ini? Menjadi pribadi Menjadi pribadi yang baik, membangun hubungan yang harmonis. Itulah pesan kita dapat moral. memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang Iya. Pintar, Nak Husna pintar. Oke, untuk penutup, bila kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke bergajah. Nah, sama-sama. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak ibu yang sangat baik.
sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ibu. Nah, silakan. Nah, Yusna pimpin doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.